Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji di LPTK Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2024 di LPTK Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan nomor induk mahasiswa 24239900022 pada hari ini, Jumat tanggal 18 Oktober 2024. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi bukti iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain pada kelas 11 SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran saya berikut ini. Beri salam kepada ibu. Assalamualaikum, Bu. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat anak-anakku sekalian? Sehat. Sudah sarapan tadi? Sudah. Sebaiknya sebelum kita melakukan aktivitas, kita sarapan terlebih dahulu, ya. Itu dibiasakan. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Kepada ketua kelas, Ibu meminta agar disiapkan pembacaan doanya. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Teman, kita menyanyikan lagu wajib kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia perhatikan kanan kiri kalian. Apakah ada di antara teman-teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Baik, Ibu akan absen satu per satu. Absen. Hadir Bu. Adel Armita. Hadir Bu. Aden Purwanto. Adit Iktizam. Hadir Bu. Ya. Ahmad Rizky Anugrah. Hadir Bu. Dia Aprilia. Hadir Bu. Dini Cynthia Sari. Hadir Bu. Febrian Parisma. Hadir Bu. Jenko Doyono. Hadir Bu. Lizin Zefira Awanda. Ibu. Nuraiman Alianda Arhan. Hadir Bu. Kemudian Retina Janesi. Ibu. Selanjutnya Penti Agusti. Ibu. Fiona Kencana. Ibu. Wiko Akbar. Hadir Bu. Zatrio Saga Utama. Hadir Bu. Baik, absennya sudah selesai. Kita bukti iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar materi tentang berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Nah, dari materi berpikir kritis dan semangat mencintai iptek itu dari penyampaian Ibu kemarin sudah bisa dipahami atau belum? Sudah. Baik, kalau sudah, kita langsung saja ke materi bukti iman. Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup
menutup aib orang lain. Di sini nanti kita akan belajar mengenai memenuhi janji. Nah, memenuhi janji ini, coba siapa yang sudah tahu apa itu iman? Ibu, iman artinya percaya atau yakin. Percaya atau yakin. Selanjutnya, bagaimana sikap kalian jika tidak bisa memenuhi janji? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan, Nak. Saya akan meminta maaf secara langsung lewat telepon ataupun WA atau hadir langsung ke rumah yang bersangkutan untuk menjelaskan saya bahwa saya tidak bisa hadir. Contohnya saya sakit atau ada masalah. Terus, siapa lagi yang mau menambahkan? Kalau cukup, selanjutnya kita masuk ke materi kita, yaitu memenuhi janji. Di situ ada pengertian janji, memenuhi janji. Janji dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk melakukan atau menuntaskan segala hal yang pernah dijanjikan kepada orang lain, atau kata lain, memenuhi janji adalah menepati janji. Nah, menepati janji, orang yang memenuhi janji berarti orang yang sudah menepati semua yang dijanjikan. Nah, kemudian perintah memenuhi janji. Memenuhi janji merupakan perilaku yang tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memenuhi janji merupakan satu dari dua kriteria utama. Selain menunaikan amanah yang menjadi tolak ukur kredibilitas keimanan seseorang, memenuhi janji adalah sesuatu yang harus diutamakan. Seorang muslim merupakan hamba Allah yang sudah memilih jalan hidupnya untuk taat pada Allah SWT dan Rasulnya. Perlunya bersikap memenuhi janji. Yang pertama, menjadi bagian dari orang yang bertakwa. Kemudian merupakan kunci sukses kita berkomunikasi dengan orang lain, ya. Selanjutnya, terjalinnya hubungan yang baik dengan memperbesar kepercayaan orang lain. Kalau kita berjanji kita pas, benar-benar tepat dan waktunya, tentunya orang lain percaya dengan kita. Kemudian menjadi penyebab terhapusnya dosa dan memperoleh surganya Allah. Nah, berarti kalau kita menepati janji itu, kita pasti masuk surga katanya. Kita bukan cuma munafik, ya. Nah, kemudian menjadi pribadi yang memiliki wibawa. Nah, mana jumpa wibawa? Mantap jemaya. Nah, pade, bagus. Selanjutnya, terbebas dari semua tuntutan pertanggungjawaban. Nanti kita dituntut sama lain, juga tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah menepati janji. Kemudian macam-macam bentuk janji yang harus kita penuhi. Bentuknya yang pertama itu, coba kalian perhatikan, janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tepati itu. Kemudian kepada sesama manusia. Kemudian diri sendiri. Nah, dengan diri sendiri jangan lupa janji diucapkan itu. Kita berjanji dengan diri sendiri. Contoh, seandainya kamu nanti, kalau aku dapat juara 1, kalau aku naik kelas, maka aku akan puasa selama 2 hari. Itu kan nazar. Nazar itu wajib dibayar. Janjinya sama siapa? Sama Allah dan diri sendiri. Kadang kita bernazar pun berjanji dengan orang lain. Dengan orang lain ini kadang yang lain kan dengar. Wih, aku mendapat juara 1 punya sedikit kamu aku nak puasa 2 hari, puasa nazar. Nah, berarti itu sudah merupakan janji juga selain kepada Allah, dengan diri sendiri juga berjanji kepada orang lain. Itu wajib untuk dibayar atau ditepati.
Kemudian contoh perilaku sosok yang memenuhi janji. Itu pertama, melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati dengan sebaik mungkin, memenuhi janji yang penuh diutarakan. Selanjutnya, tidak mengkhianati. Nah, kalau janji jangan mengkhianati. Nah, ini yang mengkhianati. Ciri-ciri orang yang munafik kan mengkhianati. Berjanji dia bohong, ya, mengingkari. Itu ciri-ciri orang munafik. Makanya di sini ada contoh perilaku sosok yang memenuhi janji. Selanjutnya, menjadi nilai-nilai menepati janji sebagai prinsip hidup kita. Mau kita jujur, kita percaya. Sampai mati kita dipercaya semua. Tapi kalau kita bohong, sampai mati pun orang lain tidak akan percaya kepada kita. Demikianlah materi kita. Barangkali ada yang kurang paham dari pertanyaan, dari penjelasan Ibu tadi. Silakan, siapa yang mau bertanya? Mengapa kita harus menepati janji? Nah, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Memenuhi janji dapat dimaknai sebagai upaya untuk melakukan atau menuntaskan segala hal yang pernah dijanjikan. Contohnya, saya berjanji dengan kawan di sekolah untuk kerja kelompok, maka saya harus hadir saat itu. Bagus. Siapa yang mau menambahkan? Cukup. Sudah paham? Baik. Apa yang disampaikan oleh teman kamu tadi bagus, sudah jelas. Di situ memenuhi janji itu dapat memaknai sebagai upaya untuk dilakukan atau menuntaskan segala hal yang pernah dijanjikan. Contohnya tadi kamu kerja kelompok kan? Nah, kalau jam pulang dari sekolah jam 2 tuh, jam 2 atau jam 14 ya. Nah, kamu kerja kelompok. Jadi jangan bohong. Jangan bohong. Nah, harus menepati janji. Pengecualian, kamu itu mendapatkan sesuatu hal yang kurang menyenangkan. Kamu sakit. Kalau sakit kan kita nggak bisa menemui kawan tadi, menepati janji tadi. Itu pertama. Kedua, kalau kita ada musibah misalnya ada tetangga meninggal atau siapa, kita kan nggak bisa hadir. Nah, akan tetapi walaupun kita tidak bisa hadir, kita itu kan sekarang semuanya sudah canggih alatnya. Kita telepon, kita WA ya, supaya kenapa? Orang yang kita janjikan tadi tidak merasa kecewa dan sakit hati terhadap janji kita. Nah, paham? Kalau sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan, sekarang silakan kalian kerjakan latihan. Ada buku ya, silakan kerjakan latihan. Nah, kerjakan latihan di halaman 56. Ya, halaman 56. Nah, di situ ada latihannya. Tulislah katanya pengertian memenuhi janji. Nah, yang kedua itu buatlah contoh pertanyaan. Kita harus memastikan semangat kita dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk buka kelas silakan dipimpin. Ya Bu, tepuk semangat. Kalau sudah selesai mengerjakan tugasnya, silakan mengumpulkan.
Sedang urus semua tugasnya? Sudah, Bu. Baiklah. Di sini Ibu akan menyimpulkan dari materi kita tadi. Kesimpulannya yaitu dengan memenuhi janji dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk melakukan atau menuntaskan segala hal yang pernah dijanjikan kepada orang lain. Mengetahui tentang contoh bukti memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangan, Ibu minta maaf. Untuk materi selanjutnya akan kita sambung minggu depan ya. Sekarang Ibu akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.